Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrobil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan maupun kesempatan sehingga kita masih bisa melakukan proses perkuliahan walaupun dalam keadaan online. Dan tidak lupa juga kita kirimkan puji beserta syukur kita kepada Rasulullah SAW yang berlapaskan doa, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tanpa memperpanjang mukadimah, mungkin langsung saja di sini kami akan menjelaskan akan proposal bisnis kami yang berjudul bakso ikan tuna. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan teman-teman dari kelompok saya. Yang pertama Rian Firmansyah, yang kedua Muhammad Irsad, saya sendiri, yang ketiga Alfiki Medira Rizky, yang keempat Amelia Wijayanti, dan yang kelima Yulia Peprisoyanda Lubis. Baiklah, langsung saja ke penjelasan. Yang pertama akan saya jelaskan sendiri. Visi dan misi dari Sokana ini. Visinya merupakan menciptakan dan mengembangkan usaha bakso yang memiliki gizi tinggi, halal dan berkualitas dengan pelayanan yang terbaik. Di mana di sini kita garis bawahi yaitu gizi tinggi. Di mana ikan tuna ini merupakan suatu ikan yang memiliki gizi yang tinggi. Dan kita garis bawahi lagi halal, di mana ikan ini merupakan halal untuk dikonsumsi bagi umat muslim. Selanjutnya misi, menyediakan menu bakso ikan tuna yang memiliki khasiat tinggi dan baik dikonsumsi bagi penyuka bakso. Di mana ini bukan bagi penyuka bakso, tapi ada juga sebagian mereka tidak suka bakso alasannya karena dari daging babi, tanda kutip, daging sapi, daging kambing, dan daging ayam. Di mana bagi mereka yang tidak suka akan daging tersebut, mereka bisa makan bakso kami ini karena bakso kami terbuat dari ikan. Selanjutnya, melakukan promosi baik dengan memperkenalkan langsung pada masyarakat maupun dengan memasang iklan di sosial media. Maksudnya di sini kami akan melakukan promosi melalui sosial media seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, TikTok, karena sekarang TikTok lagi naik-naiknya, dan atau kami langsung pergi terjun ke masyarakat membuat satu brosur, dan pas acara pembukaan nanti di mana di situ kami akan mengenalkan bakso yang telah kami ciptakan. Selanjutnya berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen. Di mana di sini kami akan berusaha sebaik mungkin, di mana konsumen nanti bisa selalu datang dan merasa nyaman akan dari pelayanan kami. Selanjutnya, menjadikan bakso ikan tuna sebagai produk yang digemari oleh setiap kalangan. Di mana bakso ikan tuna ini nanti akan menjadikan kami akan menjadikan bakso ikan tuna ini suatu inovasi baru, ya gitulah intinya. Bakso yang sebelumnya tidak ada, jadi kami adakan gitu. Selanjutnya memilih tempat yang strategis, di mana di sini tempat itu sangat berpengaruh untuk peluang bisnis dari bakso, apalagi kuliner, sangat berpengaruh besar. Di mana kalau lokasi yang sepi mungkin tidak akan ada pelanggan, dan apabila lokasi strategis kemungkinan besar usaha tersebut akan lancar. Selanjutnya tujuan, menumbuhkan dan meningkatkan jiwa pengusaha untuk para kalangan pemuda. Di mana nantinya di sini kami para anak-anak muda akan mengajak para anak muda yang lainnya untuk selalu ingin menciptakan suatu inovasi baru, selalu ingin berusaha. Selanjutnya memperkenalkan kuliner Indonesia kepada masyarakat Indonesia dan masyarakat asing. Di mana nanti bakso ikan tuna ini kami akan memperkenalkan baik kepada masyarakat lokal dan masyarakat atau orang asing seperti turis gitu. Apabila dia datang nanti ke misalnya ke suatu negeri kita ini, di mana dia nanti makan bakso tidak merasa jenuh dengan bakso yang kami ciptakan ini. Kan sebagian ada orang tuh
dia menjual suatu produk karena dia tahu orang ini orang asing, ya dia mahal-mahalin lah seperti itu. Jadi di sini kami akan menyamaratakan akan bagaimana kami melayani masyarakat lokal dan masyarakat atau turis yang datang ke negeri kita. Selanjutnya, menciptakan lapangan kerja bagi yang belum mendapatkan pekerjaan. Di mana nantinya, maksudnya di sini, apabila nanti usaha ini berjalan dengan lancar, di mana dari pihak kami atau dari tim kami akan membuka suatu cabang. Kalau terus bertambah, pelanggannya makin banyak, akan dibuka cabang, otomatis kami akan membutuhkan tenaga kerja yang siap membantu kami selama melakukan bisnis tersebut. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Alfiki Meidira Rizky. Kepada Saudari Alfiki Meidira Rizky, disilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan analisis SWOT pada proposal Sokana, yaitu bakso ikan tuna. Di sini, itu yang pertama ada strength atau kekuatan. Yang pertama, bakso adalah makanan yang banyak digemari oleh berbagai kalangan, baik itu anak-anak, remaja, orang dewasa. Yang kedua, makanan yang berkuah adalah salah satu makanan yang banyak dipilih oleh masyarakat Indonesia. Yang ketiga, bahan yang digunakan untuk pembuatan sokana, bakso ikan tuna, terbebas dari bahan pengawet. Yang keempat, harga yang ditawarkan terjangkau bagi semua kalangan. Yang kelima, lokasi penjualan yang mudah diakses oleh pelanggan karena berada di tempat yang sangat strategis. Yang keenam, target utama dari Sokana, bakso ikan tuna ini, adalah kaum muda, terutama yang tinggal di sekitaran kampus STM Indonesia Padang. Yang ketujuh, dengan daya inovatif dan kreatif, usaha ini memiliki kesempatan yang besar untuk menguasai pasar, khususnya di bidang kuliner bakso. Yang kedelapan, menjadi salah satu tempat nongkrong dan kumpul-kumpul bagi kaum muda dengan harga yang murah dan yang nyaman. Selanjutnya yaitu weakness atau kelemahannya. Yang pertama yaitu ada banyaknya pesaing yang berjualan bakso. Yang kedua, rasa yang masih kurang sesuai dengan selera konsumen. Karena Sokana ini adalah inovasi baru dari bakso. Yang ketiga, harus memperkenalkan produk Sokana ke masyarakat. Yang keempat, modal yang dipakai tergolong besar karena memakai daging ikan tuna yang terbilang cukup mahal. Masih belum ada brand. Yang keenam, opportunity atau kesempatan. Yang ketujuh, belum banyak tempat makan, terutama bakso, yang memakai daging ikan sebagai bahan utamanya. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih. Saya ucapkan kepada Saudari Alfiki Meidira Rizky atas penjelasannya. Selanjutnya, slide berikutnya akan dijelaskan oleh Saudari Amelia Wijayanti. Kepada Saudari Amelia Wijayanti, disilakan. Baiklah, pembahasan analisis SWOT selanjutnya yaitu opportunity atau peluang, yang mana penjualan bakso ikan tuna ini memiliki peluang yang cukup besar karena pengolahan bakso tuna ini terbuat dari bahan ikan tuna yang memiliki khasiat bagi kesehatan tubuh. Dan bakso ikan tuna ini sangat berbeda pengolahannya dengan bakso lainnya, di mana orang yang tidak menyukai bakso berbahan daging atau memiliki pantangan terhadap daging, maka ikan tuna adalah pengganti dari bakso daging. Dan apalagi bakso ikan tuna ini juga sangat baik buat kalangan anak-anak hingga manula. Maka bakso dari ikan tuna juga sangat banyak diminati oleh berbagai kalangan. Selanjutnya yaitu threats atau ancaman. Penjualan bakso ikan tuna ini juga memiliki beberapa ancaman. Yang pertama yaitu harga bahan baku atau daging ikan tuna ini memiliki harga yang terus meningkat dari waktu ke waktu, yang membuat harga bakso juga semakin naik dan mahal. Dan yang kedua yaitu banyaknya pesaing lain yang mengikuti konsep yang telah kami buat, yang mana terdapat oknum yang ingin berjualan bakso tetapi mengikuti konsep kita, yaitu berbahan ikan tuna juga. Baiklah, kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Amelia Wijayanti atas penjelasannya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Yulia Febriso Yandalubis. Kepada Saudari, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator.
Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi perusahaan. Di sini ada strategi pemasaran, di mana strategi pemasaran ini kami meningkatkan penjualan bakso ikan tuna ini. Kami punya beberapa giat, yaitu terbagi menjadi 4 giat. Yang pertama ada produk. Jadi di sini kami membeli ikan tuna yang sangat segar, kualitasnya dari ikan tuna. Dan juga kami membuat inovasi baru ini bertujuan agar kuliner bakso di Indonesia menjadi kuliner yang sehat. Yang kedua ada harga. Jadi di sini kami mematok harga 12.000 per mangkoknya. Dengan harga segitu kami memperkirakan bahwa pasti banyak peminat bagi bakso ikan tuna ini. Yang ketiga ada promosi. Jadi di sini kami memanfaatkan sosial media sebagai alat promosi, karena dengan sosial media ini banyak dari orang-orang yang melihat dan akan memesan bakso ikan tuna ini, dan kami memberikan diskon juga bagi peminat bakso ini, karena dengan adanya diskon pasti banyak yang akan membeli bakso ini. Yang keempat ada tempat. Kami mengambil tempat di kampus STMI Indonesia Padang karena bisa dikatakan ramai dan mudah diakses oleh masyarakat. Selanjutnya ada deskripsi usaha. Yang pertama ada bidang usaha. Dalam bisnis ini, bahan utama dalam proses pembuatan bakso adalah daging ikan tuna. Proses pembuatan bakso ini sama dengan halnya dengan membuat bakso-bakso lainnya, dengan cara sama seperti biasanya. Cuman di sini kami membuat bahan utamanya seperti ikan tuna. Yang kedua, ada jenis produk. Jenis produk yang dihasilkan yaitu bakso ikan tuna, yang mana bakso ini akan diisi dengan isian seperti telur, cabai, dan seperti kami mengisi dengan bakso isi telur atau cabai itu memiliki cita rasa yang unik. Selanjutnya, penggunaan, keunggulan, keunikan, atau inovasi. Keunggulan dari bakso ini yaitu karena terbuat dari ikan tuna, di mana sangat banyak memiliki khasiat untuk kesehatan, dan juga kami memberikan cita rasa baru kepada penikmat bakso. Selanjutnya, lokasi usaha. Usaha yang kami jalankan ada di Beranti Indah nomor 4. Karena di jalan ini bisa dibilang ramai dan juga terletak pada area kampus. Selanjutnya ada jadwal usaha. Jadi di sini kami memberi harga per mangkoknya itu 12.000 dan telah berjalan dan kami jalankan selama 5 bulan dan juga buka setiap minggunya. Selanjutnya ada dampak usaha terhadap lingkungan. Jadi usaha ini akan memberikan dampak bagi masyarakat karena tiap usaha memiliki tenaga kerja. Maka dari itu perlu untuk merekrut tenaga kerja yang ada di lingkungan tersebut. Dan yang terakhir ada risiko bisnis dan pengolahannya. Risiko dari bakso ini yaitu harga bahan baku yang semakin meningkat. Maka jika bahan bakunya meningkat, maka akan bertambah juga harga dari bakso tersebut dan akan banyak dan mengurangi pelanggan bagi bakso ikan tuna. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Yulia Pepisoyanda Lubis. Selanjutnya penjelasan akan dilanjutkan oleh Saudara Rian Firmansyah. Kepada Saudara Rian Firmansyah dipersilakan. Oke, terima kasih pada moderator yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menjelaskan materi tentang strategi pemasaran. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran dari bisnis Sokana atau bakso ikan tuna. Yang pertama ada bagian target konsumen. Nah, bicara tentang target konsumen, setiap bisnis pastinya ada target dari produk yang ingin dijualnya gitu. Misal seperti baju itu, targetnya pasti para pemuda atau para pemudi gitu ya. Nah, jadi karena bisnis kami ini bergerak di dalam bidang kuliner bakso, yang mana bidang kuliner bakso ini sudah banyak digemari dan juga sudah banyak peminatnya yang ada, yang khususnya di Indonesia gitu. Nah,
Kalau bicara tentang targetnya, ya target kami itu mulai dari anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Lebih tepatnya sih dibilang target konsumen kami itu dari semua kalangan tuh, dari semua kalangan, yaitu semua orang yang suka bakso itulah target dari pemasaran kami ini gitu. Target dari Sokana ini. Selanjutnya, bakso ikan tuna ini bisa menjadi salah satu alternatif pengganti bakso daging bagi orang yang alergi atau tidak suka daging gitu, mesti seperti daging sapi, daging ayam gitu ya. Nah, selanjutnya tentang wilayah pemasaran. Wilayah pemasaran ini seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi, yaitu di sekitar lingkungan kampus Sistemik Nusa Padang, yaitu beralamatkan di Jalan Balanti Indah nomor 4. Nah, kenapa kami milih di situ? Di situ tempat lokasinya bisa dikatakan banyak penduduknya, banyak penduduk baik itu dari anak-anak, remaja, dan bahkan orang dewasa. Ditambah lagi di lingkungan kampus Sistemik Nusa Padang itu banyak mahasiswa yang ngekos. Nah, tahulah gimana anak kos gitu kan, biasanya kalau mereka mencari makan, kalau makannya sudah habis misalkan di warung gitu, pastinya dia akan mencari tempat kami untuk makan gitu. Ini akan menjadi sebuah peluang besar bagi kami untuk memasarkan produk Sokana ini. Selanjutnya, tentang situasi persaingan. Kalau misalkan kita ingin membangun sebuah usaha atau bisnis, pastinya kita harus bisa melihat bagaimana situasi persaingan yang terjadi di pasaran gitu. Nah, jadi kami sudah melakukan penelitian dan juga sudah menganalisis keadaan pada saat sekarang ini khususnya di bidang kuliner bakso, yang mana di sekarang ini sudah banyak para pedagang lain gitu, seperti setiap daerah tuh pasti banyak lah gitu orang yang berdagang bakso. Nah, karena saking banyaknya orang yang berdagang bakso ini, jadi kami harus memberikan cita rasa baru gitu terhadap kuliner bakso ini, yang mana kami dengan cara itu membuat sebuah bakso dengan bahan utamanya daging ikan tuna gitu. Dan juga di dalam daging ikan tuna ini kami memberikan isian yang sangat macam-macam gitu, seperti ada telur, ada bakso yang lainnya, ada cabai gitu ya. Nah, jadi karena banyaknya inovasi di dalamnya, itu pastinya akan membuat cita rasa terbaru gitu pada kuliner bakso. Selanjutnya jumlah dan harga produk. Nah, di sini saya akan jelaskan dulu tentang jumlah. Jumlah ini sebenarnya tergantung kepada bahan baku yang ada pada kami gitu, bahan baku yang ada pada stok gudang kami. Kalau misalkan bahan bakunya banyak dan juga harga jual yang kami alami itu tinggi gitu, maka kami akan memproduksi banyak bakso setiap harinya gitu. Jadi bisa dikatakan tentang jumlah ini itu tergantung dari banyak bahan dan juga situasi penjualan baksonya gitu. Selanjutnya harga produk. Harga produk ini satu mangkoknya kami menjual 12.000 gitu, 12.000. Dan untuk target perharinya kami menargetkan 30 mangkok, 30 mangkok per hari. Nah, jadi kalau misalkan ditotalkan, kami akan mendapat harga penjualan setiap harinya itu 360.000 gitu per hari. Itu kalau 30 mangkok, kalau misalkan lebih ya akan lebih lagi yang akan kami dapat gitu. Oke, kita lanjut. Selanjutnya strategi produksi. Pertama, bahan baku. Bahan baku dari Sokana ini sebenarnya hampir sama kayak bakso biasa, cuman bedanya di Sokana ini karena dia memakai bahan utama ikan tuna, pastinya kami memakai daging ikan tuna sebagai bahan utamanya gitu. Selanjutnya ada tepung tapioka, tepung terigu, merica, garam, dan masih banyak lagi bumbu-bumbunya gitu. Kalau misalkan kami sebutkan semuanya nanti bisa ketahuan rahasia dari bisnis kami ini gitu. Jadi kami jelaskan saya rinci itu aja, bukan rinci sih, saya ringkas itu aja deh gitu. Selanjutnya alat atau teknologi. Nah, jadi untuk membuat bakso ikan tuna ini atau Sokana, kami membutuhkan alatnya seperti alat penggiling
alat penggiling daging ikan, alat penggiling daging, selanjutnya alat untuk mencampur adonan atau untuk mengaduk adonan. Setelah itu mesin untuk mencetak bakso gitu. Nah, kenapa kami butuhkan alat tersebut? Karena kalau misalkan kami tidak membeli mesin untuk penghancur daging gitu atau penghalus daging ikan. Nah, nanti pastinya kami akan mengeluarkan modal yang lebih banyak lagi gitu. Kalau misalkan kami nggak beli. Selanjutnya, kalau misalkan nih kami nggak membeli kami tidak membeli mesin untuk pengaduk gitu, untuk pengaduk bahan seperti daging, selanjutnya ada tepung gitu. Kalau misalkan kami nggak beli, kami pastinya perlu waktu yang lama untuk mengaduknya gitu, karena kami menggunakan tenaga yang manual. Selanjutnya, kenapa sih kami menggunakan mesin untuk pencetak bakso? Karena kalau misalkan seperti tadi, kalau misalkan kita masih menggunakan tenaga manusia, itu pastinya tidak seberapa, kita perlu waktu yang lama. Nah, kalau misalkan produksi bakso ini banyak, itu pastinya akan memerlukan waktu yang banyak dan juga tenaga kita juga habis. Selanjutnya proses produksi. Kalau proses produksi ini bisa dikatakan tentang bagaimana sih itu cara kami untuk mengadakan atau untuk membuat bakso daging ikan tuna ini. Yang pertama, pastinya kita harus menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu, seperti alat yang tadi, mesin yang dibutuhkan, habis itu apa saja bahan atau bumbu-bumbu yang dibutuhkan gitu. Nah, setelah semuanya siap seperti alat dan bahannya, tentunya baru kita mulai prosesnya, seperti proses mengaduk, proses mencampur bahan gitu. Nah, setelah proses itu selesai, maka kita bisa mencetak bisa mencetak bakso tadi dengan menggunakan mesin untuk mencetak daging, bukan daging, itu untuk mencetak bakso ikan tuna tadi gitu ya. Selanjutnya setelah dicetak, barulah kita bisa memasaknya. Kita bisa memasak bakso ikan tuna ini untuk disajikan kepada konsumen atau pembeli. Selanjutnya kapasitas produk. Kapasitas produk kami ini itu tergantung dari berapa banyak penjualan yang kami dapat gitu, yang kami alami. Kalau misalkan penjualan kami banyak, maka kapasitas produk kami itu akan meningkat juga gitu, akan lebih meningkat. Nah, bisa dikatakan itu tergantung dari pasaran gitu, tergantung dari harga jual dan sebagainya. Oke, mungkin hanya sekian saja saya cerahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Saudara Rian Firmansyah atas penjelasannya. Selanjutnya, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu rencana, operasi, dan manajemen. Di mana di sini ada bentuk usaha, struktur organisasi dan personil, tim pengelola, UKM, mitra. Di mana di sini bentuk usahanya yaitu berbentuk suatu bisnis kuliner, yaitu kuliner bakso ikan tuna. Selanjutnya struktur organisasi dan personil itu strukturnya ada pada tim kami, yaitu tim dari kelompok kami. Selanjutnya tim pengelola itu tim dari kelompok kami juga. Terus UKM Mitra ini nanti para investor atau tempat bekerja sama. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Alfiki Medira Rizky. Kepada Saudari Alfiki Medira Rizky dipersilakan. Mohon maaf sebelumnya, di mana Terima kasih pada moderator. Saya akan menjelaskan mengenai aspek keuangan di mana di sini ada aspek keuangan, yaitu kebutuhan investasi dan modal kerja bakso ikan tuna. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Alfiki Medira Rizky, yaitu slide berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan mengenai aspek keuangannya. Yang pertama itu kebutuhan investasi dan modal kerja Sulkana bakso ikan tuna. Nah, di sini kami membentuk sebuah tabel. Jadi
Tahap pertama itu terdapat peralatan yang kita butuh untuk membuat bakso ikan tuna ini. Yaitu yang pertama yaitu ada mesin giling, contoh peralatannya. Yang kedua mesin giling daging, yang kedua wadah bak, yang ketiga mangkok, sendok garpu, kompor gas, saringan baksonya, sarbet, meja dan kursi, ember, sendok dan garpu, dandang, pisau, dan sampah. Itu alat-alat yang kita butuhkan dalam memproduksi bakso ikan tuna ini. Nah, ditotalkan itu merogoh kocek sebanyak 4.042.000. Untuk bahan-bahan bakso kecap, gula, es batu, daun seledri, tuna, garam, tepung terigu, bumbu kaldu, dan telur. Itu adalah bahan-bahan untuk pembuatan bakso ikannya. Merogoh kocek sebanyak 6.810.000. Jadi di sini saya menjelaskan isi dari bahan-bahan dalam pembuatan bakso ikan tuna ini. Di sini saya menjelaskan bahan apa saja. Tanpa menjelaskan berapa sekiannya. Tapi dari yang saya jelaskan di situ sudah tertera, sudah terangkut dan totalnya semua 6.810.000. Terima kasih, saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih. Saya ucapkan kepada saudari Kembali ke moderator. Selanjutnya, penutup. Di mana bakso ikan tuna ini adalah sebuah produk bakso yang dibuat dengan menggunakan daging ikan tuna sebagai bahan utama. Tujuan pembuatan Sokana tidak hanya untuk mendapatkan laba dan keuntungan. Bakso ikan tuna ini bisa memberikan banyak manfaat kepada orang yang mengkonsumsinya seperti menyehatkan jantung, menurunkan tekanan darah tinggi, mendukung tumbuh kembang anak, dan masih banyak lagi. Selain memberikan banyak manfaat, Sokana juga bisa memberikan peluang kerja bagi para pemuda atau pemudi yang belum mendapatkan pekerjaan, dan juga Sokana juga ramah terhadap lingkungan, di mana Sokana ini selain kita bisa menikmati suatu enaknya bakso ini, kita sambil makan makanan enak, setelah itu sehat dibuatnya seperti itu. Dan di sini juga bisa menciptakan sebuah peluang kerja bagi anak-anak muda yang lainnya, bagi yang belum mendapatkan pekerjaan apabila nantinya bisnis ini berjalan dengan lancar. Baiklah, mungkin hanya sekian penjelasan dari kelompok kami. Kalau ada salah dan janggal, ada salah kata-kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.